sistem informasi dalam kurun waktu setengah abad sejak komputer digital untuk tujuan umum pertama kali dipasang di sebuah organisasi bisnis untuk mengolah transaksi akuntansi secara sederhana, menjadi sistem yang dirancang untuk mendukung manajer dan para pemecah masalah lainnya. Sejarah evolusi peranti keras, yaitu penemunya adalah John W. Mauchly dan J. Presper Eckert. Untuk sekarang 1980 hingga sekarang adalah menggunakan komputer mikro. Komputer berukuran lebih kecil, IBM memperkenalkan komputer mikro yang disebut dengan PC atau personal komputer. Komputer mikro digunakan untuk menggambarkan sistem-sistem kecil, kuat, dan relatif tidak mahal yang dipergunakan oleh aplikasi bisnis maupun pribadi. Hukum Moore atau Moore Laws ditemukan oleh Gordon Moore, pendiri Intel. Kekuatan sebuah komputer akan meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan dengan mengeluarkan biaya tertentu. Untuk selanjutnya pengantar arsitektur komputer. Pengantar arsitektur komputer yaitu dalam PC, personal komputer, motherboard, RAM, VGA, flash disk. Pengantar arsitektur komunikasi adalah telepon yang terhubung dalam perusahaan tersebut. Jadi perusahaan A terhubung ke perusahaan B, ke perusahaan C, ke perusahaan D dengan mengandalkan sinyal yang sinyal itu adalah menara gelombang mikro yang terhubung dengan stasiun bumi yang terhubung lagi oleh satelit. Untuk model sistem pemrosesan transaksi yaitu dari sumber daya fisik input, transformasi, sumber daya fisik output yang berupa data disalurkan terhadap basis data disalurkan terhadap perangkat lunak pemrosesan data yang berupa informasi. Si perangkat lunak pemrosesan data itu akan terhubung terhadap manajemen yang berupa informasi. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Neneng Masawati Arawanti. Di sini dengan NIM 511818127, saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Saya akan membahas apa itu SIM. SIM ini merupakan suatu sistem berbasis komputer yang memuat informasi tersedia untuk para pengguna yang mempunyai atau memiliki kebutuhan yang serupa. Nah, di sini ada model SIM ya, di mana basis data ini didapatkan dari faktor lingkungan. Data dan informasi ini didapatkan dari faktor lingkungan menjadi basis data, dan dalam model SIM ini terbagi menjadi 2 jenis peranti lunak. Yang pertama ada peranti lunak membuat laporan, yang kedua ada model sistematis. Nah, untuk basis data ini nanti datanya akan disalurkan ke model sistematis, data dan informasinya juga disalurkan ke peranti lunak pembuat laporan, dan dari jenis peranti lunak ini akan menyalurkan informasinya masing-masing ke pihak perumusan pemecah masalah. Oke, ada 3 sistem yang akan saya bahas. Yang pertama sistem kantor virtual, yang kedua sistem pendukung pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada sistem perencanaan sumber daya perusahaannya. Yang pertama sistem kantor virtual atau virtual office. Di sini konsepnya itu yaitu melakukan aktivitas kantor yang tidak atau tanpa terpengaruh oleh suatu lokasi fisik tertentu. Dan yang kedua sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system yang biasa kita singkat dengan DSS. Ini merupakan suatu sistem yang dapat membantu para manajer atau suatu kelompok kecil manajer dalam memecahkan masalahnya. Dan yang terakhir suatu sistem perencanaan sumber daya perusahaannya, yaitu suatu sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen sumber daya permasalahannya ini dalam basis keseluruhan organisasinya. Untuk yang terakhir yaitu pengguna sistem organisasi ada dari bagian rehabilitasi terkhususnya di bidang akuntansi. Nah, untuk perusahaan yang menerapkan konsep SIM ini akan bergeser dari yang tadi yang mendata ke informasi atau dari karyawan administrasi ke pemecahan masalah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eris Rafita Atika dengan NIM 511181257. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manajer sebagai pengguna sistem informasi. Manajer merupakan seorang individu yang memiliki informasi sangat beragam. Namun, beberapa kerangka bermanfaat telah dikembangkan sehingga memungkinkan kita berfokus pada peranan informasi dalam pemecahan masalah. Selanjutnya,
Apa aja sih yang dilakukan oleh seorang manajer? Yang pertama itu ada fungsi-fungsi manajemen. Di dalamnya ada planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, directing atau pengarahkan, controlling atau pengendalian, dan pengawasan. Selanjutnya ada peranan manajerial menurut Mansberg. Yang pertama ada peran antar pribadi, diantaranya sebagai tokoh, sebagai pemimpin, dan juga sebagai penghubung. Yang kedua ada peran informasional, diantaranya memantau, informasi ke dalam, dan juga juru bicara. Dan yang ketiga ada peran keputusan, diantaranya kewirausahaan, menangani gangguan, pengalokasian sumber daya, dan juga negosiator. Selanjutnya ada tingkatan manajemen. Yang pertama ada tingkatan perencanaan strategis. Di dalamnya ada perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, pengarahan, pengendalian. Dan yang paling besar ranahnya dalam tingkat ini adalah perencanaan. Yang kedua, tingkat kendali manajemen. Ranah terbesarnya adalah pengorganisasian. Yang ketiga, tingkat kendali operasional. Ranah terbesarnya adalah pengarahan. Selanjutnya, ada bagan informasi yang mendukung masing-masing tahapan pemecahan masalah. Yang pertama, ada masalah. Masalah ditentukan untuk mengambil sebuah keputusan. Tahapan-tahapan pemecahan masalah yang terlibat diantaranya 1. Aktivitas intelijensi, 2. Aktivitas perancangan, 3. Aktivitas pemilihan. Selanjutnya, melahirkanlah sebuah solusi. Dan yang terakhir yaitu aktivitas peninjauan atau pengawasan. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Romayanti dengan NIM 511811234. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang pertama ada model sistem umum perusahaan. Model sistem umum perusahaan yang pertama terdiri dari aliran sumber daya fisik yang meliputi beberapa input seperti pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Input-input tersebut akan diproses sehingga menghasilkan output yang akan dijual kepada pelanggan atau konsumen. Selanjutnya ada aliran sumber daya virtual, yaitu aliran yang tidak dapat terlihat tetapi data-datanya dapat terkirim seperti melalui komputer kepada komputer yang lainnya. Selanjutnya ada mekanisme pengendalian perusahaan, yaitu standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan sehingga perusahaan akan mencapai tujuan secara keseluruhan. Nah, perusahaan harus mengikuti standar terlebih dahulu seperti SNI atau ISO. Yang keempat ada lingkaran umpan balik, yaitu yang terdiri dari sumber-sumber daya virtual dan data akan dikumpulkan dari perusahaan dan dari lingkungan. Selanjutnya akan dimasukkan ke dalam pemrosesan informasi. Selanjutnya ada perusahaan di dalam lingkungan. Sebuah perusahaan tercipta atas dasar tujuan memberikan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan lingkungannya. Nah, dari sini terdapat 8 unsur lingkungan di dalam perusahaan, yaitu ada pemasok, serikat kerja, pemegang saham, pesaing, pelanggan, komunitas global, pemerintah, dan komunitas keuangan. Nah, aliran sumber daya lingkungan itu yang pertama ada aliran yang umum terjadi, yaitu aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, aliran bahan baku dari pemasok. Dan ada aliran yang jarang terjadi, yaitu aliran uang dari pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok, dan aliran pegawai kepada pesaing. Selanjutnya ada pengertian dari manajemen rantai pasok. Nah, merupakan jalur yang memfasilitasi aliran-aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan melanjutkannya kepada pelanggan. Nah, aliran sumber daya melalui rantai pasok harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat, waktu, dan dengan efisien. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Yulianti dengan NIM 511812556. Di sini saya akan memaparkan mengenai dimensi-dimensi keunggulan kompetitif, tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global, manajemen pengetahuan, serta manajemen gambar. Yang pertama, dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat direalisasikan dalam hal mendapatkan keunggulan strategis, taktis, maupun operasional. Keunggulan strategis merupakan tingkatan manajerial tertinggi yang digunakan untuk mengubah arah perusahaan dalam mendapatkan keunggulan. Yang kedua, keunggulan taktis merupakan tingkatan manajerial menengah, yaitu untuk memberikan spesifikasi rencana strategis yang akan
diimplementasikan. Yang ketiga, keunggulan operasional merupakan tingkatan manajerial lebih rendah, yaitu mengumpulkan data informasi menggunakan teknologi informasi sehingga mencapai keunggulan operasional. Yang kedua, tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Apa sih sistem informasi global itu? Sistem informasi global diberikan untuk suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi negara. Adapun kendala-kendala yang sering dihadapi yaitu kendala-kendala politisi, rintangan budaya dan komunikasi, masalah-masalah teknologi, serta kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Yang selanjutnya manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan merupakan suatu aktivitas dari mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, serta menghapus informasi pada waktu tertentu. Yang terakhir yaitu manajemen gambar. Manajemen gambar merupakan peranti lunak khusus yang akan menerjemahkan gambar, data, teks, dan numerik ke dalam sebuah file pengolahan data. Foto-foto digital dari cetakan dapat disimpan sebagai file-file komputer yang dapat dijadikan referensi oleh sistem informasi perusahaan. Adapun format-format umum manajemen gambar yaitu Joint Photographic Group, Graphic Interchange Format, Tag Image File Format, Windows, Meta File Format, serta standar format bitmap. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Nama saya Fadialika Haya Castro dengan NIM akhir 242. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi informasi. Dimensi informasi yang pertama ada keterkaitan atau relevansi. Informasi memiliki relevansi jika berhubungan dengan masalah. Yang kedua ada akurasi. Idealnya seluruh informasi seharusnya akurat. Yang ketiga, ketepatan waktu atau timelines. Informasi hendaknya tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum hilangnya peluang yang ada. Yang keempat, kelengkapan atau completeness. Merupakan suatu gambaran lengkap atas suatu masalah. Selanjutnya, perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Rencana layanan informasi akan mencerminkan permintaan dukungan sistem di masa mendatang. Strategi bisnis dengan sumber daya informasi dan strategi layanan informasi memiliki ikatan yang saling berpengaruh. Lalu, inti rencana strategi sumber daya informasi. Organisasi yang berbeda akan menciptakan rencana-rencana strategi sumber daya informasi yang berbeda pula. Namun, terdapat dua topik inti yang terdapat di setiap rencana. Yang pertama, sasaran yang akan dicapai oleh setiap kategori sistem sepanjang periode waktu yang dicakup oleh rencana. Yang kedua, sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.